Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap wajah walaupun hanya melewati video. Insya Allah kegiatan sanlat kita di bulan Ramadan selalu diberikan kelancaran dan kemudahan yang tentunya teman-teman di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberkahkan umurnya, senantiasa dilimpahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian kita lanjut pada materi kita, yakni hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja dan berapa hal-hal yang membatalkan puasa ini? Di sini Pak Farul sudah mencatat, yaitu ada 9 yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Teman-teman harus jelas ya, simak baik-baik. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu dalam lubang yang 5. Lubang yang 5 itu seperti apa? Nah, lubang yang 5 itu ada mulut, hidung, telinga, kemaluan depan, dan kemaluan belakang. Lagi ya, ada lubang mulut. Nah, mulut kan ada lubang nih. Nah, terus ada lubang hidung, ada lubang telinga, kemudian ada lubang kemaluan depan. Teman-teman ada kan lubang kemaluan depan? Nah, lalu ada lubang kemaluan belakang atau pantat. Nah, seperti itu. Itu 5 lubang yang tidak boleh kemasukan sesuatu pun atau tidak boleh kemasukan apapun ya. Oke, kita rinci, kita jelaskan satu persatu. Lubang mulut. Lubang mulut tidak boleh karena ya ada penjelasan seperti ini. Boleh air masuk, akan tetapi tidak boleh ditelan. Sekali lagi, boleh air masuk, akan tetapi tidak boleh ditelan. Jadi, yang membatalkan puasa tersebut adalah menelannya. Paham ya? Umpamanya teman-teman ketika mau sholat ragu-ragu, pas ketika hudu mau memasukkan air ragu-ragu, apakah ketika hudu ini kumur-kumur batal puasanya? Tentu tidak ya. Ketika puasa lalu kalian mau sholat melakukan wudu dengan kumur-kumur, tentu tidak batal puasanya. Yang batal itu adalah yang menelan air wudu. Gitu ya. Jadi teman-teman di rumah jangan sampai merasa ragu-ragu lagi ya. Lakukan saja wudu seperti biasa, tapi jangan sampai air wudu tersebut tertelan. Dalam catatan, ingat, air wudu itu tertelan. Sedikit atau banyak, nah itu akan membatalkan puasa. Nah, lalu timbul pertanyaan, air ludah boleh ditelan nggak? Ternyata ada keterangan, air ludah boleh ditelan. Dalam catatan, ingat, air ludah boleh ditelan dalam catatan. Ludahnya itu ludah sendiri. Paham ya? Ludah sendiri. Jangan sampai umpamanya kamu sudah menelan ludah orang lain. Paham? Jadi ludah sendiri yang ada di dalam boleh kamu telan. Lalu kemudian ludahnya itu masih di dalam mulut. Nah, ludahnya masih di dalam mulut. Jangan sampai ketika kalian meludah lalu ludahnya pengen ditelan lagi.
Nah, jangan sampai seperti itu. Itu membatalkan puasa. Ulangi lagi ya. Ludah boleh ditelan dalam catatan yaitu ludah sendiri, ya, ludah kamu sendiri dan ludahnya masih ada di dalam mulut. Nah, di dalam mulut. Dan yang ketiga, ludah masih asli, tak tercampur dengan sesuatu apapun. Maksudnya seperti apa? Ludah itu sudah tercampur dengan air wudhu misalkan. Kamu sesudah wudhu kumur-kumur, air wudhu sudah kamu buang. Nah, itu kan air ludahnya sudah tercampur. Maka jangan sampai tertelan. Paham ya? Jangan sampai tertelan. Atau ketika itu kamu tidak sengaja merasa mual perutnya, lalu muntahlah. Kali muntah, keluar cairan-cairan atau makanan dari tubuh kamu, kamu muntah. Nah, air ludah itu sudah terkontaminasi ya, sudah terkontaminasi. Jadi air ludahnya tidak asli lagi. Maka di situ jangan sampai kamu menelan dulu. Usahakan ketika kamu muntah dengan secara tidak sengaja, lalu kamu jangan sampai telan dulu air ludahnya karena itu akan membatalkan puasa. Usahakan kamu kumur-kumur dulu dengan air. Nah, bersihkan dulu mulut kamu. Nah, setelah bersih, baru diamkan dulu. Kemudian biarkan air ludah tersebut menjadi ludah aslinya lagi. Kembali menjadi aslinya lagi. Nah, seperti itu. Kemudian, lubang hidung sama saja dengan yang tadi penjelasannya. Ya, ketika kamu wudhu, itu ada batasannya. Jangan sampai lubang hidung ketika kamu wudhu, air tersebut dihirup sampai melewati batasan yang di sini. Nah, ini adalah batasan untuk kamu ketika yang berpuasa. Apabila air masuk melewati batasan ini, maka itu dihukumi batal puasanya. Atau contohnya, kamu memasukkan air terus sampai merasa perih. Ya, merasa perih itu artinya air sudah melewati batas ini. Nah, hati-hati ya ketika wudhu. Jadi sekenanya saja ya, sekenanya saja. Jangan sampai ketika wudhu kamu hirup semakin dalam, nah sampai merasa perih. Itu tanda air sudah melewati batas, maka hukumnya puasa kamu batal. Telinga, nah, boleh nggak kita korek-korek telinga seperti ini? Boleh. Yang tidak boleh yaitu korek telinganya dengan menggunakan korek kuping. Nah, itu sampai ke dalam korek kuping tersebut, maka akan batal atau hukum puasa kamu menjadi tidak sah dan jadi batal. Boleh dengan tangan, dengan jari seperti ini boleh. Jangan sampai terlalu dalam. Korek kuping umpamanya kamu korek dengan korek kuping, nah itu akan membatalkan puasa. Kemudian kemaluan depan dan kemaluan belakang itu apabila ada air yang masuk, contohnya ketika kamu berenang, tidak sengaja kamu kentut atau apa, nah khawatir ada air yang masuk melewati kedua lubang tersebut. Nah, sampai sini teman-teman paham? Insya Allah paham ya. Dengan kalau teman-teman silakan, apabila tidak paham boleh diulang-ulang dan simak baik-baik penjelasannya. Jika masih belum paham boleh ditanyakan nanti. Cukup dulu untuk hari ini. Nanti penjelasan kedua, ketiga sampai ke 9-nya kita lanjut lagi di hari-hari yang akan datang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.